Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kali ini saya nggak buka penuh ya. Mau menyelesaikan 2 motor ini, harus selesai hari ini juga. Untuk yang Revo ini penggantian itu piston quarter. Nah, terus untuk yang Honda Beat ini mangkrak cukup lama ini, 3 atau 4 bulan. Jadi benar-benar mati total untuk beatnya. Nah, sekarang saya mau berbagi ya, sharing sedikit, dan sekaligus harapan saya video ini bisa menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang ada di kolom komentar ya, perihal pemasangan piston Supra 125. Tapi ini saya menggunakan media piston dari Honda Revo. Anggap saja ini punya Supra 125 ya. Nah, untuk Supra 125, untuk piston Supra 125 Karisma itu kan untuk bagian sisi sini, dinding-dinding sini ya, kanan kiri ini melingkar kalau nggak salah ya, itu ada lapisan teflon, Nah, untuk pola pemasangan itu kalau saya ya, itu sekali lagi tiap mekanik, tiap bengkel itu punya trik sendiri-sendiri. Kalau saya itu, saya usahakan pas penggantian piston. Nah, soalnya begini, sedikit cerita ya, teman kita itu pemasangan penggantian piston baru berjalan 4 bulan. Awalnya ada suara katanya ya, ada bunyi, terus dilakukan penggantian piston, quarter, naik oversize. Lah terus selang beberapa bulan itu sudah bunyi lagi. Itu selang beberapa bulan, 3-4 bulan itu motor beliau sudah bunyi lagi. Nah terus diperkirakan pada bagian pistonnya, karena ciri dari bunyi yang dihasilkan setelah penggantian piston, setelah beberapa bulan penggantian piston itu sama dengan ciri waktu sebelum dilakukan penggantian piston. Setelah penggantian piston hilang, suaranya halus, tapi hanya bertahan sekian bulan. Nah, mungkin ya, kemungkinan pola pasang. Karena apa? Kita tidak bermaksud menyalahkan ya. Sekali lagi, tiap mekanik, tiap bengkel itu punya trik sendiri-sendiri. Tujuannya sama kok, tujuan dan niatnya sama, memberikan yang terbaik dengan hasil yang terbaik, dengan kualitas terbaik, insya Allah dengan spare part juga yang terbaik gitu. Nah, semisal anggap saja ini, sekali lagi, ini punya Supra 125 ya, yang berteflon di sini, bergaris-garis berteflon itu. Kalau saya tidak mau mengambil contoh dari orang lain. Kalau saya, pola pemasangan pas melakukan quarter itu dilakukan pengkorteran itu tidak langsung longgar, maksudnya tidak langsung lancar seperti ini ya. Pengkorteran tidak langsung lancar karena apa? Kita nggak tahu secara pasti. Katakanlah piston itu original untuk Supra 125 Karisma, itu original, tapi seoriginal apapun itu tetap suku cadang. Itu tidak, untuk kualitas tidak mungkin sama persis dengan bawaan kendaraan, bawaan motor. Itu prinsip saya ya, seperti itu. Nah, jadi proses pemasangan waktu penggantian piston itu kita buat bagian teflon ini sedikit terkelupas, bagian teflon ini. Soalnya apa? Yang paling sering menempel adalah sisi
tepi sini sama bagian tepi sini, bukan samping kanan kiri ini ya, tapi yang atas dan yang bawah. Nah, ini yang atas dan yang bawah. Jadi untuk bagian ini kita sedikit katakanlah kita lakukan penghalusan. Selesai quarter yang saya lakukan ya, selesai quarter ini dibuat sepan. Saya minta untuk dilakukan pengkorteran itu sepan gitu. Jadi sedikit agak berat gitu ya. Jadi nggak langsung lancar ini. Karena apa? Teflon yang ada di bagian tepi itu akan terkikis dengan berjalannya waktu dan pemakaian. Sekali lagi, itu akan terkikis. Untuk sisi sini dan sisi atas bawah itu akan terkikis, bahkan cenderung hilang. Nah, setelah terkikis dan hilang, itu pasti ada gap, ada jarak, dan yang menimbulkan bunyi ngelitik, sedikit bunyi ngelitik itu adalah bagian gap ini gitu. Dulu saya berasumsi kan nggak tebal, kan tipis sekali. Iya tipis, tapi itu kan tetap suku cadang, dan teflon yang dihasilkan, yang diberikan di situ nggak sama persis, tidak mungkin 100% plek jiplek sama dengan yang bawaan motor gitu. Jadi untuk pemasangan, kalau kita tidak melakukan substitusi ya, kalau sekarang yang sering saya pasang punya Vario 125 untuk Supra 125 loh ya, Karisma itu saya pasang punya Vario 125 FI itu yang lama itu sama bisa. Dan untuk Vario 125 itu kan nggak pakai teflon, itu saya pasang aman-aman saja itu, puluhan kali saya pasang itu aman-aman saja. Nah, untuk teman kita yang memasang beberapa bulan terus bunyi lagi, saran saya lakukan pengukuran, dipaskan itu pengukuran lagi. Terus kalau memang masih bisa, nggak perlu quarter, langsung diisi punya Vario 125 yang situ tidak ada teflonnya. Kalau diisi lagi punya Karisma itu mungkin masih bisa, tapi ya tidak akan bertahan lama lagi gitu. Selama masih ada teflon masih halus, tapi setelah terkikis hilang, ini akan membentur lagi, akan bergerak seperti ini lagi. Jadi saran saya untuk teman yang tanya di kolom komentar ya, mudah-mudahan beliau melihat video ini, itu dilakukan cek pas pengukuran, diukur lagi. Terus kalau memang masih mampu, dibawa ke tukang quarter ya, diukur. Kalau masih mampu, kasih punya Vario 125 itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi dikirim dari bengkel teman, nah terus masih baru kok gini ya, saya kasih solusi seperti itu. Dan kebetulan yang memasang juga saya, jadi saya suruh beli, cuma teman saya tekor, dia masih masa garansi gitu. Dan mau tidak mau demi nama baik dia tetap bertanggung jawab. Cuma solusinya seperti itu, tanpa perlu quarter. Tapi kalau memang mau quarter ya monggo silahkan. Mau quarter, pasang yang original lagi, maksudnya standar Supra 125 lagi, tinggal plug and play itu. Cuma dilakukan pembesaran lagi. Waktu pembesaran, waktu mau quarter, misal mau di quarter lagi, lakukan dipasang ya, setelah quarter dibuat sepan, kasih autosol atau kompon itu, rubbing kompon itu, digosok terus ya, mungkin sedikit perlu kesabaran ya, digosok sampai benar-benar enteng. Dan teflonnya ini nanti teman-teman coba buktikan, akan terlihat bagian mana yang benar-benar menempel pada piston ini ya, ke bagian liner ini yang bagian mana yang cenderung menempel, pasti akan bagian atas dan bawah. Nah, jadi kalau tidak dilakukan penggantian, maksudnya tidak dilakukan ganti piston milik motor lain ya, milik motor lain, masih pengen pakai standar Supra 125, yaitu mau nggak mau harus dilakukan quarter.
kalau memang teflonnya sudah habis. Dan caranya seperti yang saya sarankan tadi, kalau mau mengikuti cara saya ya itu. Dan saran yang lain dilakukan penggantian. Kalau nggak mau coulter, punya Supra Vario 125 Fi yang lama itu, nanti hanya dibutuhkan sedikit coakan. Untuk Vario 125 coakannya lurus mirip dengan ini ya, nanti sedikit digeser. Untuk Supra 125 kan ada di sudut samping menyudut menyamping begini ya. Untuk Supra 125 nanti di squeeze, sedikit squeeze, dan itu akan menjadikan performa lumayan mantap nendang nanti ya. Nah, cukup sekian dulu, semoga video ini bermanfaat ya, semoga bermanfaat, ada ilmu yang bisa diambil. Dukung terus channel kami, Busian Channel, semoga bisa semakin berkembang. Mohon maaf kalau penjelasan yang sampai saya sampaikan mungkin kurang kurang sesuai lah. Sekali lagi, itu adalah trik yang biasa saya lakukan, apa yang saya lakukan ke pelanggan-pelanggan saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang.